Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya Dianita Marcella. Kami dari kelompok 5 Sejarah Kelas 11 MIA 3 akan membahas tentang perlawanan Banten. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Pangeran Surya yang bergelar Abu Al-Fat Abdul Fattah atau biasa dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Beberapa kebijakan, misalnya mengundang para pedagang Eropa lainnya seperti Denmark, Prancis, dan Portugis dilakukan. Sultan Ageng Tirtayasa juga meningkatkan hubungan dengan negara di Asia seperti Persia, Tonkin, Benggala, Siam, dan Cina. Perkembangan di Banten tersebut ternyata tidak disukai oleh VOC. Oleh karena itu, VOC sering melakukan blokade untuk memperlemah peran Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Sebagai balasannya, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal dagang VOC serta menimbulkan beberapa kekacauan di Batavia. Itu semua bertujuan untuk menekan dan memperlemah kedudukan VOC. Selain itu, rakyat Banten juga melakukan beberapa pengrusakan terhadap tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan Banten dan Batavia semakin memburuk. Sementara itu, untuk meningkatkan pertahanan, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk membuat saluran irigasi yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pertanian. Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan, hingga akhirnya pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk mengangkat Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai putra mahkota dan pembantu raja untuk mengurusi berbagai macam hal yang ada di dalam negeri. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa dibantu oleh putranya yang lain yaitu Pangeran Arya Purbaya untuk mengurusi urusan luar negeri. Nah, ternyata pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini diketahui oleh perwakilan VOC di Banten, yaitu WKF. Yang kemudian WKF berusaha untuk mendekati dan menghasut Sultan Haji sehingga timbullah pertentangan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji akhirnya terhasut dan bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta kerajaan Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC siap membantu dengan mengajukan 4 syarat berikut ini. Isi perjanjian tersebut akhirnya disetujui oleh Sultan Haji. Dan kemudian pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosoman. Kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa membuat istana baru yang berpusat di Tirtayasa dan berusaha merebut kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosoan. Karena merasa terdesak, akhirnya Sultan Haji meminta bantuan kepada tentara VOC yang dipimpin oleh Francoisek. Francoisek dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng Tirtayasa ke benteng Tirtayasa, yang sebenarnya benteng tersebut juga telah dikepung oleh pasukan VOC.
Sultan Ageng Tirtayasa bersama putranya yang bernama Pangeran Purbaya berhasil meloloskan diri ke hutan Lebak dan terus melakukan penyerangan dengan gerilya. Sultan Ageng Tirtayasa dan para pengikutnya kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh pasukan VOC dengan banyak sekali tipu muslihatnya. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia sampai dengan wafatnya pada tahun 1692. Kesimpulannya, semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Beliau telah mengajarkan untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kami sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyebutan nama ataupun kata. And don't forget for stay at home and keep healthy. And don't forget to Like, cemen, and subrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.